Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, teman-teman. Salam sehat semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya. Di video kali ini, Ajar Pipolondo akan membahas bedah kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika wajib. Dan karena bedah kisi-kisi, maka per kisi-kisi nanti bukan satu soal. Bisa 2, bisa 3 soal. Makanya agak panjang teman-teman. Nah, karena panjang ini saya bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kelas dan semesternya. Bagian pertama untuk kelas 10 semester 1, bagian kedua untuk kelas 10 semester 2, ketiga untuk kelas 11 semester 1, dan seterusnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bagian pertama membahas materi kelas 10 untuk semester 1. Nah, kisi-kisinya adalah ini. Persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan rasional, pertidaksamaan irasional, sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear dan kuadrat, fungsi terutama menentukan daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, sketsa grafik. Dan untuk fungsi ini ada 2 yang dibahas, fungsi kuadrat sama fungsi rasional. Dan untuk fungsi rasional nanti akan sampai ke asimtot datar dan asimtot tegaknya teman-teman. Jadi tonton sampai habis teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama, persamaan nilai mutlak. Pertama kita kelompokkan terlebih dahulu. Ada nilai mutlak. Yang ini kita jadikan 1. Berarti 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, enak teman-teman. Kita tinggal nyamain aja. Di dalam nilai mutlak, 2x negatif 3 itu sama dengan 3. Atau kalau enggak, negatif 3. Jadi sama dengan ini persis. Atau kalau enggak, negatifnya. Nah, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilai mutlak ini akan sama dengan 3. Itu kalau dalamnya ini mungkin 3 teman-teman. Atau mungkin negatif 3. Nah itu nilai mutlaknya kan sama-sama 3. Makanya ada 2 kemungkinan. Mungkin dia 3, mungkin dia juga negatif 3. Jadi intinya seperti itu. Tinggal samain persis atau kalau enggak negatifnya. Berikutnya tinggal diproses. Ini sama. Nah, inilah penyelesaiannya. 0 dan 3 yang D. 2 sama, ini udah nilai mutlak ya. Kita tinggal nyamain. Atau kalau tidak, negatifnya. Nah, pertama sama persis, kedua negatifnya. Sebentar, mungkin ada pertanyaan. Kenapa kok enggak X tambah 7 sama dengan negatif 2X positif 4? Terserah teman-teman ya. Yang penting yang satu sama, yang satu adalah negatif dari yang lainnya. Boleh ini, boleh ini. Sama aja itu teman-teman ya. Nah, kita ambil salah satunya. Tinggal diproses. Ini sama. Nah, inilah penyelesaiannya. Ada 2, 11 sama negatif 1. Dan itu berarti salah satunya adalah A, salah satunya B. Kita anggap A-nya itu negatif 1, B-nya itu 11. A tambah B berarti 10E. Mudah ya? Tinggal nyamain sama persis sama kalikan negatifnya. Nomor 3. Nah, ini sama, tapi kita nanti harus hati-hati ya. Kita kerjain dulu. Pertama, sama persis. Atau kalau enggak yang kedua, negatifnya. Nah, gini. Kemudian kita proses. Ini sama, kita proses. Hanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Karena ini nilai mutlak, tapi yang ruas kanan ini bukan nilai mutlak. Nilai mutlak itu udah pasti positif. Nah, tapi ini bisa positif, bisa negatif.
Nah, berarti ini harus kita cek ya. Dua penyelesaian ini harus kita cek ke sini. Manakah yang memberikan nilai positif? Karena kalau negatif itu pasti salah. Ruas kiri pasti positif. Kenapa ruas kanan negatif? Iya kan? Itu pasti salah. Berarti harus kita cek. Coba cek X-nya 11. Berarti 2 kali 11. 22. Dikurang 4. 20 kan? 18 kan? Nah, itu positif. Berarti ini benar. Coba cek negatif 1 ini. 2 kali negatif 1. Negatif 2. Negatif 4. Negatif 6. Kan negatif. Berarti ini salah. Bukan penyelesaian. Penyelesaiannya berarti hanya 1, yaitu 11. Yang C doang ya. Oke, jadi gampang ya teman-teman ya. Tinggal nyamain sama persis dengan negatifnya. Hanya kalau tidak ada nilai mutlak harus dicek ke sini. Mana yang memberikan hasil positif. Berikutnya, kisi-kisi kedua pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau ruas kanan itu udah bilangan seperti ini, nah ini mudah teman-teman. Nah, kita tinggal membentuknya persis. 3x negatif 1 ini ya. Ini kurang dari 5. Nah, bentuk aja seperti ini. Ini sama. 5 negatif 2x lebih besar sama dengan 3. Bentuk aja seperti itu. Kemudian coba kita cek. Kalau kita bentuk seperti ini, mana yang cocok? Ini kan lebih kecil nih. Artinya yang paling kiri itu berarti paling kecil. Ini paling besar. Bener nggak tuh? Oh bener, cocok ya. Coba lihat yang sini. Ini lebih besar. Artinya berarti yang kanan tuh harusnya paling besar. Apakah negatif 3 tuh lebih besar dari 3? Oh ini salah. Ya kan? Karena salah berarti ini di cancel teman-teman. Nah yang ini nanti adalah atau. 5 negatif 2x-nya. Kebalikannya ini. Kurang sama dengan negatif 3. Seperti itu. Jadi yang satu sama persis. Yang satu kurang sama dengan negatifnya. Nah, berikutnya tinggal diproses. Yang ini semua ruas tambah 1 biar satunya hilang ya. Nah, ruas kiri tambah 1, ruas kanan tambah 1, ruas tengah tambah 1. Negatif 4, 3x, 6, ditambah dikurang ini nggak berubah ya teman-teman. Habis itu agar menjadi x berarti ini bagi 3. Artinya semua ruas bagi 3. Dibagi positif, tanda pertidaksamaan tidak berubah, tetap ya. Berarti inilah penyelesaiannya. Kata soal penyelesaiannya adalah X antara A dan B. Berarti ini A. Nah, ini B. Pertanyaannya, 3A ditambah 2B. Berarti 3 dikali negatif 4/3. 2 dikali B. B-nya 2. Ini kan coret. Negatif 4 ditambah 4. 0 ya teman-teman ya. Berarti B. Ini tinggal diproses ya. Idenya kayak tadi, kayak yang pertama tadi ya. Sekarang tinggal diproses. Kita cari X-nya, berarti semua ruas kurangi 5. Ditambah kurang nggak berubah ya, berarti negatif 8. Ini sama, kurangi 5, negatif 2. Agar menjadi X, ini harus kita bagi negatif 2 ya. Berarti semua ruas itu bagi negatif 2. Ini sama. Nah, proses. Ini tinggal X, ini tinggal 4. Ini X, ini 1 ya. Ya nggak? Ya. Kemudian hati-hati, karena ini dibagi sama negatif, teman-teman. Harus dibalik. Yang dibalik itu, yang mana teman-teman? Itu kalau dikali atau dibagi sama negatif. Hanya itu ya. Dikali positif nggak usah dibalik. Bagi positif nggak usah dibalik. Ditambah dikurang nggak usah dibalik. Tapi kalau kita kali negatif atau dibagi negatif harus dibalik. Berarti ini kita balik nih. Lebih kurang sama dengan, jadi lebih besar sama dengan. Ini lebih besar sama dengan, dibalik jadi kurang sama dengan. Inilah penyelesaiannya. Yang A. Selanjutnya, nomor 3. Nah, kalau seperti ini kan bukan bilangan. Ada X-nya di situ. Nilai mutlak juga. Nah, ini bisa dihilangkan dengan cara dikuadratkan. Oh ya, untuk mengkuadratkan pertidaksamaan itu, teman-teman, syaratnya masing-masing ruas tuh harus positif. Coba kita teliti, ruas kiri ini mutlak, ruas kanan juga mutlak, itu udah pasti positif. Makanya ini boleh dikuadratkan ya. Boleh dikuadrat.
Kalau salah satu ruas itu belum tentu positif, hati-hati, tidak semuanya boleh dikuadratkan. Nanti akan kita bahas di pertidaksamaan irasional. Nanti akan sampai situ. Oke, ini masing-masing positif berarti kita kuadratkan. Dikuadratkan itu berarti mutlaknya hilang ya. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ini teman-teman boleh kalau diuraikan, tapi saran saya jangan diuraikan. Jadikan satu ruas terlebih dahulu. Nah, gini. Kenapa seperti itu? Ingat lagi rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Jika ada kuadrat dikurang, maka rumusnya adalah A tambah B dikali A kurang B. Berarti A dan B-nya tinggal ditambah dikali kurangi. Nah, ini sama, ini kuadrat dikurang, berarti tambahkan 3x tambah x, 4x. Negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 4. Kali kurangi 3x dikurang x, 2x. Negatif 1 dikurang negatif 3. Negatif 1 negatif, negatif 3. Negatif 1 positif 3, positif 2 ya. Selanjutnya kita bikin garis bilangan. Itu kalau sudah perkalian ya teman-teman ya. Garis bilangan, pembuat nolnya dari sini 1. Dapatnya dari mana? Teman-teman yang bingung dapatnya dari sini ya. Nah, ini kita sama dengan kan 0. Nah, kayak gini. Berarti 4x sama dengan 4, berarti x-nya 1. Ini sama, kalau kita sama dengan kan 0, x-nya negatif 1. Lah, yang kiri negatif 1, yang kanan 1. Persis di 2 ini, nilai ruas kiri ini adalah 0. Jadi yang digambarkan di sini adalah nilai ruas kiri ini, teman-teman. Selanjutnya, tentukan positif negatifnya. Teman-teman bisa ambil sampel. Kanan 1 misalnya 2. Cek ke sini bagaimana. Atau kalau enggak, yang paling cepat itu cukup lihat koefisien x-nya. Ini 4x, 4 itu positif. 2x, 2 itu positif ya. Bukan ini ya, teman-teman ya. Hati-hati ya. Positif kali positif itu positif sebagai tanda daerah paling kanan. Nah, gini. Selanjutnya, semua faktor-faktor ini pangkatnya 1. Pangkat ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, ini pasti ganti-ganti tanda. Positif, negatif, positif lagi. Kalau pangkatnya genep, enggak. Contoh, misalnya 1 ini berasal dari sini ya. Misal itu pangkatnya 2. Nah, kan genep tuh. Berarti yang dipisahkan oleh pembuat nolnya, yaitu tadi 1, itu tidak ganti tanda. Sebelumnya positif berarti ini tetap positif gitu teman-teman. Kalau pangkatnya genep ya. Dan ini tadi pangkatnya kan ganjil nih. Nah, berarti seperti ini yang benar ya. Selanjutnya yang diambil yang mana? Kita lihatnya dari sini. Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Nah, berarti yang tengah ini yang negatif. X-nya di tengah. Itu artinya X-nya di antara negatif 1 dan 1. C. Itu kisi-kisi kedua. Selanjutnya, kisi-kisi ketiga, pertidaksamaan rasional. Hati-hati dalam pertidaksamaan rasional, teman-teman. No kali silang. Tidak boleh sembarangan kali silang. Paling aman itu jadikan satu ruas. Nah, seperti ini. Selanjutnya penyebutnya disamain ya. Nah, ini kurung ya biar aman ya. Jadikan 1. Kemudian sederhanakan yang atas negatif X ya, negatif 2. Nah, udah seperti ini, gambarkan nilainya pada garis bilangan. Yang atas itu akan 0 kalau X-nya negatif 2. Caranya kayak tadi, negatif X, negatif 2 sama dengan 0 gitu teman-teman. Nanti ketemu X-nya itu negatif 2. Ya. Sementara yang bawah akan 0 kalau X-nya negatif setengah. Nah, yang kecil yang mana? Negatif 2 ya, itu yang kiri, negatif setengah yang kanan. Kemudian hati-hati karena ini pecahan. Pecahan itu akan 0 kalau yang atas 0. Yang atas 0 tadi saat X-nya negatif 2 ya. Nah, saat di sini yang atas ini 0. Karena atas 0 dibagi bukan 0. Nah, seperti ini. 0 dibagi bilangan, misalnya bagi 3. Hasilnya pasti 0. Nah, tadi kalau X-nya negatif 2, ini 0 tuh. Yang bawah tidak 0.
0 dibagi tidak 0 itu hasilnya 0. Berarti saat X-nya negatif 2, nilainya 0, teman-teman. Nah, gini. Untuk yang negatif setengah, yang 0 itu yang bawah. Hati-hati kalau yang bawah 0. Nah, ini tak terdefinisi, tidak ada nilainya. Berarti di sini tidak ada nilainya, ini saya silang ya. Menentukan positif negatifnya sama seperti yang tadi persamaan yang sebelumnya, teman-teman. Cukup lihat koefisien X-nya, positif 2. 2X positif 2, positif ya. Negatif X negatif. Kaliin. Oh, hasilnya negatif. Yang paling kanan itu negatif. Atau dibagi, terserah teman-teman, itu sama aja ya. Min bagi plus. Dengan min kali plus itu sama aja. Selanjutnya, ini semuanya pangkatnya kan 1. Ganjil, berarti pasti ganti tanda. Dan yang diminta soal, kurang sama dengan 0. Nah, kurang dari 0 itu negatif. Ada sama dengan nih, berarti sama yang 0. Negatif berarti negatif 2 ke kiri, negatif setengah ke kanan. Yang sama dengan 0 berarti hanya di sini ya. Nah, ini bukan ya teman-teman, itu tidak menyebabkan 0 ya. Nah, berarti ini. Berarti X-nya di kirinya negatif 2. Kiri itu yang kecil, negatif 2 yang besar. Berarti X lebih kecil dari negatif 2. Sama dengan, karena negatif 2 itu menyebabkan 0, yang menyebabkan 0 diambil, ada sama dengannya situ teman-teman ya. Yang ini terpisah berarti atau X-nya berarti di kanannya negatif setengah. Kanan itu berarti yang besar. Nah, makanya lebih besar. Negatif setengahnya nggak ikut. Jadi yang mana? C. Jadi tidak boleh sembarang kali silang ya. Nah, ini sama, tidak boleh sembarang kali silang. Jadikan satu ruas. Nah, gini. Ya. Selanjutnya samain penyebutnya. Nah, ini jadikan satu aja. Jadikan satu kalau gitu. Nah, ini kita kaliin satu-satu. X. Negatif 2. Positif X kuadrat. Negatif 2X. Nah, gini ya teman-teman ya. Dah, selanjutnya kita proses. X kuadrat. Positif X, negatif 2X. Habis ya teman-teman ya. Nah, ini habis. Kemudian 2 negatif 2 juga habis. Oh, berarti tinggal X kuadrat doang. Yang bawah, X negatif 2. Nih, kurang dari 0. Bikin garis bilangannya. Atau di bawahnya aja deh. Yang atas akan 0 kalau X-nya 0 itu sendiri. Yang bawah akan 0 kalau X-nya 2. Berarti 0 sama 2. 0 di kiri, 2 di kanan ya. Hati-hati ini pecahan. Kalau yang atas 0, bawah tidak 0 berarti hasil baginya 0. Nah, di sini 0. Sementara yang 2 itu menyebabkan 0 di bawah atau menyebut. Pecahannya jadinya tak terdefinisi, tidak ada nilainya. Kemudian positif negatifnya ini positif berarti paling kanan positif. 2 berasal dari ini yang pangkatnya itu 1, ganjil berarti ganti tanda. Kemudian 0 berasal dari sini, ternyata itu pangkatnya 2, genep. Kalau genep tidak ganti tanda. Nah, ingat ya teman-teman ya. Untuk pembuat 0 yang berasal dari faktor pangkat genep, dia nggak ganti tanda. Artinya negatif berarti setelahnya ini negatif juga. Dan yang diminta soal adalah yang kurang dari 0. Nah, itu negatif. Mana yang negatif? Oh, 0 ke kiri. Oh, sama 0 sampai 2. Jadi inilah penyelesaiannya. Yaitu X-nya di kirinya 0, berarti yang kecil ya. X kurang dari 0. Atau X-nya di antara 0 dan 2. Nah, gini. C. Selanjutnya, kisi-kisi yang keempat. Pertidaksamaan irasional. Yaitu yang memuat bentuk akar. Hati-hati di sini ada syaratnya ya kalau ada akar. Syaratnya adalah di dalam akar ini harus positif teman-teman. Tidak boleh negatif. Jadi syarat dulu gitu. Syarat 2x tambah 4 ini harus positif atau 0 ya. Akar 0 itu ada soalnya teman-teman.
Yang penting tidak negatif. Syarat kedua, 4 dikurang X itu harus lebih besar sama dengan 0. Tidak negatif ya. Dah, dari syarat itu kalau kita bikin garis bilangan, kita gambarkan pada garis bilangan. Yang ini akan 0 kalau X-nya negatif 2 ya. Sementara ini akan 0 kalau X-nya positif 4. Nah, berarti negatif 2 di sini ya. Lihat koefisien X-nya ini positif teman-teman. Berarti yang kanan positif. Dan ini pangkatnya 1 ganjil, ganti tanda. Yang diambil yang positif. Nah, berarti negatif 2 ke kanan. Dan ini ada sama dengan. Padahal kalau X-nya 2 tadi menyebabkan 0 ya ini ya sebetulnya ya. Berarti ini diambil. Nah, di sini itu dari syarat pertama. Dari syarat kedua yang ini, kita gambarkan pada garis bilangan berikutnya. Akan 0 kalau X-nya 4. 4 itu kanannya negatif 2. Nih. Kurang lebih di sinilah ya. Nah, di sini misalnya. Persis di sini dia 0. Lihat koefisien X-nya, ini negatif. Berarti yang kanan negatif. Dan karena pangkatnya 1 ganjil ini pasti ganti tanda. Yang diminta soal yang lebih dari 0 itu positif dan sama dengan 0. Nah, yang positif ternyata ini 4 ke kiri. Sama dengan 0 berarti persis di 4. Nah, ternyata dari syarat itu X-nya harus di sini teman-teman ya. Nah, X-nya harus di situ. Itu dari syarat. Selanjutnya setelah dari syarat gimana teman-teman? Kita kerjakan pertidaksamaannya. Lihat ini, akar itu adalah salah satu bentuk yang tidak pernah negatif. Berarti positif. Karena positif, boleh dikuadratkan. Ingat tadi pas membahas pertidaksamaan nilai mutlaknya, boleh dikuadratkan itu kalau setiap ruas udah pasti positif teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh yang udah pasti positif, berarti bisa dikuadratkan. Dikuadratkan akarnya hilang. Selesaikan X-nya jadi 1 ya. Nah ternyata dari penyelesaiannya itu X harus lebih dari 0. Artinya X-nya adalah 0 ke kanan. Kita gambarkan di sini. Ini negatif 2. Ini negatif 2, ini 4. Berarti 0 itu di tengahnya ya teman-teman ya. Nah, kita anggap di sini lah, kurang lebih ya. Berarti ini 0. Lebih dari itu artinya 0 ke kanan. Dan ini tidak ada sama dengan, artinya 0-nya nggak ikut teman-teman. Dah, berdasarkan penyelesaian harus yang ini. Berdasarkan syarat harus segini. Berarti harus memenuhi ketiganya. Nah, yang di asal ketiganya. Ini dia teman-teman. X-nya dari 0 sampai 4 ya. Dengan 4-nya ada sama dengan 0-nya tidak. Yang B. Contoh kedua, pertidaksamaan irasional. Ini. Syarat. Nah, tetap pertama dari syarat dulu teman-teman ya. Dan ini syaratnya karena akarnya cuma 1, berarti cuma 1. Cuman ini doang. Untuk nomor 1 tadi, kan akarnya ada 2. Makanya syaratnya ada 2 ya. Dah, itu syaratnya harus tidak negatif. Nah, gini. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, berarti dia akan 0 kalau X-nya 3. Persis di sini nilainya 0. Lihat koefisien X-nya ini positif ya, berarti yang kanan positif, yang kiri negatif. Padahal sesuai syaratnya ini harus positif atau 0. Berarti 3 diambil sama yang positif, berarti ke kanan. Berdasarkan syarat berarti harus di sini teman-teman. Berikutnya, akar ini bisa kita hilangkan dengan cara dikuadrat. Hanya kita mesti hati-hati, ruas kanan ini tidak ada akar. Itu artinya nilainya bisa positif, bisa negatif. Ya. Yang boleh dikuadratkan itu hanya yang positif doang. Karena yang ini bisa positif, bisa negatif. Kalau gitu harus dipisah teman-teman. Yang positif sendiri, yang negatif itu sendiri. Positif negatif dipisah oleh 0. Kita cari terlebih dahulu yang memisahkan positif negatif tadi, yaitu 0. Siapa? 5. Karena kalau X-nya 5, 5 kurang 5 itu 0. Ya kan? Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, 5 itu di kanannya 3. Persis di sini 0. Ini nilai dari sini teman-teman ya. Nilai dari 5 negatif X. Saya tulis deh 5 negatif X nih. Nah, nilainya kita gambarkan tuh.
Lihat koefisien X-nya ini negatif, yang kanan negatif, berarti yang kiri ini positif. Karena ini pangkatnya 1, ganjil, ganti tanda ya. Nah, tadi dari syarat kan harus 3 ke kanan tuh. Nah, yang kanannya 3 itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu harus dipecah teman-teman ya. Nah, kita pecah. Penyelesaian pertama, yang positif. Nah, berarti yang di sini. Yang sebelah sini ya. Antara 3 sampai 5. 3 sampai 5. 5 kita ikutkan ya. 3 sampai 5. Pertidaksamaannya menjadi akar X negatif 3 lebih dari 5 negatif X. Akar itu udah pasti positif. 5 negatif X untuk X antara 3 dan 5. Nah, di sini ya. Itu ternyata positif 5 negatif X-nya. Nah, yang ini, ya kan? Ini positif. Nah, lihat, masing-masing ruas sudah positif. Berarti boleh dikuadratkan. Kita kuadratkan. Ruas kiri 3 negatif X. Ruas kanan 5 negatif X kuadrat. Nah, teman-teman harus lancar tuh mengkuadratkan. Gini caranya. 5 kuadrat, 25. 2 kali 5 kali X, negatif 10X. Negatif X kuadrat, jadi positif X kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tulis 25 negatif 10X positif X kuadrat ya. Ini saya hapus ya. Harus lancar teman-teman ya. Nah, gitu. Selanjutnya jadikan satu ruas X kuadrat. Negatif X jadi positif X, negatif 9X ya. Positif 22. 25 dikurang 3, benar. Positif 22 ya. Sebentar, kita cek dulu. X kuadrat negatif 10X positif X negatif 9X, betul. 25 kurang 3 positif 22 ya teman-teman ya. Bentar, saya tulisin dulu. X kuadrat negatif 9X positif 22. Berarti ini 0 lebih dari. Atau kalau kita tulis 0-nya di sini berarti kurang dari ya. Ya. Kemudian kita faktorkan teman-teman. Kita faktorkan berapa itu? Bentar, kok hasilnya nggak bagus teman-teman. Ada salah menghitung nggak? Oh, ini terlalu semangat ya. Ini bukan 3 kurang X. Apa itu? Nah, ini kan X kurang 3, ya nggak? Ini X kurang 3, ini terlalu semangat ini kayaknya ya. Dah, berarti jadikan satu ruas nih, X kuadrat. Negatif 10X, negatif 1X, negatif 11X. 25 ditambah 3 positif 28. Berarti ini jadi 0, ini kayak gini. Kalau 0-nya kita pindah ke sini, berarti jadi kurang dari ya. Kemudian kita faktorkan. 4 kali 7 ya. Negatif semua. Nah, kalau ini sudah perkalian, udah faktor-faktor teman-teman, baru kita bikin garis bilangannya. Nah, di bawahnya ini ya, nanti kita jadikan satu dengan sini. Ini, ruas kiri ini ya, akan 0 kalau X-nya. Dari sini kalau X-nya 4, dari sini kalau X-nya 7. Nah, 4 itu di antara 3 dan 5. 7 itu di kanannya 5. Nah, kita anggap di sini ya, teman-teman ya. Sorry, ini agak memaksa ya, memaksa ke kanan ya. Lihat koefisien X nih positif, dikaliin positif, yang paling kanan berarti positif. Dan semuanya ini faktornya itu pangkatnya ganjil, artinya itu ganti-ganti tanda. Negatif, sini positif. Yang diambil, yang kurang dari 0 itu negatif. Nah, yang negatif yang di sini teman-teman. Nah, ini ya. Yang negatif di situ. Tapi ini kan khusus untuk X yang berada di antara 3 dan 5. Nah, berarti irisannya. Karena ini kan khusus di situ, teman-teman. Nah, itulah penyelesaiannya. Dari 4 sampai 5. Nah, itu kita simpen dulu. Kenapa disimpan? Karena tadi yang kita kerjain itu baru yang sini doang. Yang 5 ke kanan belum. Nah, sekarang kita kerjakan yang 5 ke kanan. 5 ke kanan, pertidaksamaannya ini kita coba tulis ulang. Nah, gini.
Ini ada akar tuh udah pasti positif. 5 negatif X-nya gimana? Untuk di kanannya 5. Nah, di sini ternyata 5 negatif X itu negatif. Ini tidak boleh dikuadratkan. Tidak asal sembarang kuadrat, teman-teman. Sekarang kita teliti dulu. Positif lebih besar dari negatif. Benar atau salah tuh? Kan benar. Ya kan? Ini benar. Apa artinya kalau benar? Berarti semuanya solusi. Ya. Berarti solusi itu semua. Artinya semua yang di kanan 5 ini adalah solusi. Nah, sekarang kita jadikan satu. Tadi kan dipecah-pecah tuh. Jadikan satu. Pertama, untuk 3 sampai 5. Kan ini semua X tadi ya teman-teman ya. Ini 3, ini 5. Ternyata yang sini tidak ada penyelesaian, tidak memenuhi syarat. Antara 3 dan 5 itu penyelesaiannya dari 4 sampai 5. 4-nya ikut. 5-nya, 4-nya nggak ikut ya teman-teman ya. 4-nya nggak ikut, tapi 5 yang ikut ya. Nah, di sini. Kemudian, untuk yang di kanan 5, semuanya. Nah, ini. Berarti inilah penyelesaiannya. Ini kenapa digabung jadi satu, kok bukan irisan teman-teman? Karena tadi kita pecah. Yang A dikerjakan sendiri, yang B kerjakan sendiri. Untuk interval A sendiri, untuk interval B sendiri. Sekarang untuk keseluruhan interval digabung. Bukan irisan jadi teman-teman ya. Jadi penyelesaiannya yang mana? Ini 5 ikut loh ya, kalau seperti ini. Berarti 0 ke kanan semuanya. Sorry kok 0. 4 nih ya. 4 ke kanan semuanya. Atau X lebih dari 4. Selanjutnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini perbedaannya adalah kalau ini lebih dari, yang ini kurang dari. Sama, tidak boleh sembarang dikuadratkan. Tapi pertama syarat dulu deh. Sesuai syaratnya, X negatif 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jika kita gambarkan pada garis bilangan, berarti dia akan 0 saat X-nya 5. Persis di sini 0 itu diambil karena ini ada sama dengan ya. Koefisien X-nya itu positif, berarti yang kanan positif, yang kiri negatif. Yang diambil yang lebih dari 0 itu positif. Sama dengan 0 berarti 0. Nah, berdasarkan syarat berarti 5 ke kanan. Ini berdasarkan syarat teman-teman ya. Kemudian ini akar bisa dihilangkan dengan cara dikuadrat, tapi kita mesti hati-hati yang ruas kanan. Itu bisa positif, bisa negatif. Kalau gitu kita pecah dulu, mana positif, mana negatif. Kapan dia 0? Karena 0 itu memisahkan positif sama negatif teman-teman. Ini akan 0 kalau X-nya 7. Nah, kita gambarkan lagi di sini. 7 itu di kanan 5 ya. Di sini 0. Lihat koefisien X ini negatif, berarti yang kanan negatif, yang kiri positif. Nah, gitu. Nah, jadi nanti berdasarkan syarat harus di kanannya 5. Tapi penyelesaiannya kita bagi menjadi 2. 5 sampai 7, kemudian 7 ke kanan. Nah, dipecah satu-satu ya. Sekarang yang 5 sampai 7 terlebih dahulu. 5 sampai 7. Soalnya kita coba tulis ulang. X negatif 5 kurang dari, atau di sini aja teman-teman. X negatif 5 akar kurang dari 7 negatif X. Kita lihat ini akar pasti positif. 7 negatif X antar 5 dan 7 bagaimana? Nah, di sini ya. Ternyata dia positif. Karena masing-masing ruas sudah positif berarti bisa dikuadratkan. 49, 2 kali 7, 14 kali negatif X, negatif 14X. Negatif X kuadrat itu positif X kuadrat. Jadikan satu ruas. Berarti positif 54 ya. Kalau 0 di sini berarti 0 kurang dari, kalau 0 kita tulis sebelah kanannya berarti jadi seperti ini ya. Faktorkan. Berapa itu? 9 kali 6.
Ya, kayaknya 6 sama 9, negatif semua. Ya kan? Ini akan 0 kalau X-nya 6 atau 9. Kita bikin garis bilangannya. 6 itu di antara 5 dan 7, 9 itu di kanannya 7 ya. Persis di sini nilainya 0, teman-teman. Lihat koefisien X ini positif, ini positif, hasil kalinya positif berarti yang kanan positif. Dan semua ini pangkatnya 1 atau ganjil berarti pasti ganti-ganti tanda. Dan yang diambil adalah yang lebih dari 0 itu positif. Nah, berarti 0 ke kiri. Sama 9 ke kanan. Tapi ini kan yang kita kerjakan antara 0 sampai 7. Nah, berarti hanya yang di dalam situ aja. Berarti 5 sampai 6 doang, teman-teman. Itu tadi baru yang sini loh ya. Nah, yang ini 5 sampai 7 nih. Yang 7 ke kanan belum. Nah, sekarang kita kerjakan yang 7 ke kanan. Gimana? Di sini ya kayaknya ya. Sorry ya, tempatnya terbatas jadi pencar-pencar teman-teman ya. 7 ke kanan. Coba kita tulis ulang pertidaksamaannya. Soalnya ini. Akar X negatif 5 kurang dari 7 negatif X. Akar itu udah pasti positif. 7 negatif X untuk yang di kanannya 7. Ah, ini. Negatif. Jangan dikuadratkan, teman-teman. Kita cek dulu. Positif lebih kecil dari negatif. Benar atau salah itu? Salah dong. Yang positif kan harusnya yang besar, ya kan? Ini salah. Nah, jadi ini salah ya. Karena salah maka tidak ada solusi, teman-teman, di situ. Tidak ada solusi. Berarti semua yang di kanan 7 ini bukan solusi. Tidak ada solusi di situ. Ini beda kasusnya dengan nomor 2. Nomor 2 tadi ternyata benar. Kalau benar semuanya itu solusi. Nomor 3 ini ternyata salah. Berarti tidak ada solusi di situ. Nah, sekarang itu udah kita kerjakan ya. Sekarang baru kita gabung itu. Tadi kan dipecah tuh. Dari 5 sampai 7. Terus sama 7 ke kanan ya. Berarti 5, 7 sama 7 ke kanan. Dari 5 sampai 7 penyelesaiannya hanya ini. 5 sampai 6. 5-nya ikut. 6-nya enggak ya. Nah, di sini. Hanya di situ dari 5 sampai 7, teman-teman. Sementara 7 ke kanan tidak ada penyelesaian. Nah, di sini tidak ada. Berarti ini penyelesaiannya 5 sampai 6. Yang A. Selanjutnya, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ini kita eliminasi. Untuk mengeliminasi yang perlu dihilangkan harus disamain dulu variabelnya, teman-teman. Samain dulu, koefisiennya. Kita mau menghilangkan siapa? B aja ya, karena ini udah sama nih. Nah, ini misalnya persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kita tulis persamaan 1 dan 2 itu udah sama B-nya. Ya, 3A negatif 2B ditambah C. Persamaan 2, 2A tambah 2B kurang 3C. Nah, baru kita eliminasi. Kita hendak menghilangkan 2B. 1 positif, 1 negatif biar hilang ditambah. Nah, ini pasti hilang. 3A tambah 2A itu 5A. Ini negatif 2C. 8. Ini persamaan yang keempat ya, teman-teman ya. Selanjutnya menghilangkan B kita bisa dari 1 sama 3 atau 2 sama 3. Kita pilih mana? Kita pilih 2 dan 3 deh, teman-teman. B-nya hendak kita hilangkan. 1 sama 3 boleh juga, tapi coba kita pilih 2 dan 3 ya. Agar B-nya jadi sama, berarti harus 2B. Persamaan ketiga ini harus kali 2 ya, teman-teman ya. Nah, kita tulis dulu. 2 kali persamaan 3. Jadinya berarti ini kali 2 ini. 10A tambah 2B negatif 4C sama dengan 14 ya. Persamaan 2 ini udah sama. Berarti kita tulis persis.
Nah, gini. Kemudian karena ini tandanya sama teman-teman, kalau ditambah itu jadi 4B. Berarti supaya hilang dikurang, ya kan? Nah, ini pasti hilang, dikurang. 10A dikurang 2A itu 8A. Ini jadi negatif C ya, hati-hati ya teman-teman ya. Negatif 4C dikurang negatif 3C. Min ketemu min jadi plus ya. Negatif 4C, positif 3C itu negatif C. 4 negatif 1. 4 tambah 1. 14 tambah 1, 15. Ini persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita eliminasi nih persamaan keempat sama kelima. Kita misalnya hendak menghilangkan siapa? Menghilangkan C ya misalnya ya. Berarti C-nya harus dibikin sama. Berarti ini kali 2. Persamaan kelima kali 2. Atau 2 kali persamaan 5. Ini kita kali 2 nih. 16A dikurang 2C sama dengan 30 ya. Persamaan keempatnya tetap 5A negatif 2C sama dengan 8. Dan kita hendak menghilangkan 2C karena ini sama teman-teman, bukan ditambah ya, dikurang, ini pasti hilang. 16A dikurang 5A itu 11A. Ini 22, ketemu A-nya 2 ya. Nah, kita simpen, kita cari C deh. Nah, dari persamaan kelima, A-nya ganti 2 itu. Berarti ini 8 kali 2 itu 16, dikurang C itu 15. Ketemulah C-nya, 16 kurang 15, 1 ya. Kemudian kita cari B, nah, ke persamaan awal aja, persamaan 3 deh misalnya. Persamaan 3, kita tulis di sini. 5A, A-nya ganti 2, ditambah B mau kita cari, negatif 2C, C-nya 1, sama dengan 7 ya. 10 dikurang 2, 8. Berarti 7 dikurang 8 negatif 1. Nah, ini B-nya. Pertanyaan soal, A dikurang B tambah C. A-nya 2, B-nya negatif 1, C-nya 1. 2 tambah 1 tambah 1, 4. Intinya untuk sistem persamaan linear 3 variabel eliminasi teman-teman ya. Ini cukup satu soal aja karena saya yakin teman-teman bisa ya. Prosesnya hanya seperti ini, hanya mungkin perlu dibiasakan. Bagi yang tidak lancar harus sering dilatih itu ya. Kisi-kisi ke-6, sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Daerah yang memiliki sistem pertidaksamaan ini yang mana? Coba lihat ini teman-teman, ini X-nya kuadrat, itu pasti yang parabola. Ya. Itu pasti yang parabola yang ini. Ya. Kemudian lihat yang ruas kiri yaitu Y. Agar ini kecil, Y itu atas bawah teman-teman. Y itu semakin ke atas nilainya makin besar, makin ke bawah itu makin kecil. Agar Y lebih kecil berarti Y harus ke bawah. Artinya dari parabola ini tadi harus di bawahnya teman-teman. Berarti semua yang di bawah parabola. Nah, berarti otomatis 1, 2, dan 3 tuh otomatis gugur ya. 2 dan 3 gugur berarti ini A itu salah. Lainnya belum tentu. Sekarang kita cek yang berikutnya yang sini. Nah itu akan X-nya pangkat 1. Itu pasti dari garisnya. Nah ini. Kemudian kita lihat. Ini Y lebih besar. Berarti harus di atasnya garis. Kan Y itu besar semakin ke atas. Berarti dari garis ke atasnya teman-teman. Nah ke atasnya. Nah berarti mana yang memenuhi itu? Yang sini. Ya kan? Ini kan di bawahnya parabola tapi di atasnya garis. Ya kan? Sama yang sini. Atau kalau enggak teman-teman boleh diarsir ya. Kalau diarsir kayak gini. Tadi kan dari parabola tuh di bawahnya. Nah, kayak gini. Atau kalau mau kelihatan yang diarsir sebenarnya yang kebalikannya deh. Tapi kita kasih tulisan biar jelas. Arsir bukan himpunan penyelesaian.
Tadi dari parabola itu bawahnya berarti yang bukan yang di atas. Ini yang bukan ya. Kemudian dari garis tadi di atasnya berarti yang bukan yang bawahnya. Ini yang bukan teman-teman. Bawah garis ini bukan. Garis berarti ini loh. Berarti di bawahnya itu bukan ya. Nah, karena yang kita arsi yang bukan himpunan perincian, maka himpunan perincian adalah yang bersih. Nah, kan kelihatan 1 sama 4C. Selanjutnya, kisi-kisi 7, fungsi kuadrat. Suatu fungsi kuadrat Y sama dengan fx diketahui melalui titik-titik ini. Nilai f0 berapa? Fungsi kuadrat itu teman-teman ya. Ilustrasi deh dari garis dulu. Nah, garis ini misalnya melalui titik ini x1, y1, ini persamaannya adalah y dikurang y1 sama dengan koefisien suatu konstan, biasanya garis itu m, x kurang x1. M itu gradien. Nah, kalau parabola melalui dua titik dengan nilai yang sama, x1, y1, x2, y1, y-nya sama teman-teman. Ya. Ini persamaannya y dikurang y1 sama dengan suatu konstan. Kalau garis tadi m, maka ini bisa sembarang. Kita misalkan a, x negatif x1, x negatif x2. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita lihat, ada nggak dari titik ini nilai y-nya sama? Oh, ini dia. Nah, berarti rumusnya pasti itu. Y dikurang 3 sama dengan konstan. X dikurang negatif 2, jadi plus 2 ya. X dikurang 4. Tapi ada A yang belum tahu, pakai titik lainnya. Karena kalau kurva melalui titik, titiknya itu memenuhi persamaan kurva. Artinya kalau dimasukkan ke persamaan kurva harus benar. X-nya 5, Y-nya 10. 10 kurang 3, X-nya 5 ya. 5 tambah 2 langsung deh ya. 5 tambah 2, 7. 5 kurang 4 itu 1. 10 kurang 3 itu 7. 7A. Berarti ketemu A-nya 1. Nah, tadi kan ini persamaannya teman-teman. Hanya A yang belum ketemu kan. Akibatnya Y kurang 3 sama dengan A-nya ganti 1. 1 nggak usah ditulis ya. Y atau fx itu sama aja. Berarti ini x tambah 2, x kurang 4 ditambah 3. Nah, teman-teman boleh mau sederhanain ini. Tapi pertanyaannya kan f0 tuh. Ya kita langsung ganti aja dengan x-nya itu dengan 0. 0 tambah 2, 0 kurang 4 tambah 3. 2 dikali negatif 4 tambah 3. Negatif 8 tambah 3 negatif 5. Yang A ya. Selanjutnya, jika sumbu simetri dan nilai minimum fungsi kuadrat ini berturut-turut adalah ini teman-teman. A tambah B itu berapa? Parabola fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu bentuknya ada yang terbuka ke atas atau senyum, ada yang terbuka ke bawah atau cemberut teman-teman. Itu diketahui dari nilai A-nya. Ini untuk A yang positif dia senyum ya. Kalau A-nya negatif dia cemberut. Kemudian ini adalah titik puncaknya. Ini puncak paling rendah minimum, puncak paling tinggi maksimum. Koordinatnya misalnya X puncak, Y puncak nih. Nah gitu. Nah rumusnya adalah X puncak itu negatif B per 2A. Dan dari puncak itu kita bisa mengetahui dua hal, yaitu sumbu simetri. Ada sumbu yang buat simetris. Mana? Ini dia. Nah, kan jadi simetris kiri dan kanan. Tegak itu pasti X sama dengan. Karena itu puncak berarti sama dengan X puncak. Gitu teman-teman. Satunya adalah nilai maksimum ataupun minimum itu tergantung bentuk kurvanya. Kalau seperti ini berarti paling rendah minimum, seperti ini berarti paling tinggi maksimum. Nah itu nilai itu selalu Y-nya teman-teman ya. Berarti Y puncaknya itu. Nah untuk soal kita, lihat A-nya kan 1 positif, makanya grafiknya senyum karena A-nya 1 positif. Berarti itu nilai minimum, makanya sini minimum ya. Nah, puncaknya kita cari. X puncak rumusnya negatif B per 2A.
Ini A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 10 ya. Negatif B, negatif 6 per 2A, A-nya 1, berarti 3. Berarti ketemulah di sini 3, teman-teman. Selanjutnya, kita mencari puncak juga. Itu sama aja, kalau X-nya itu 3, Y-nya berapa, teman-teman? Lihat dia terletak di kurva, masukkan ke persamaannya dong. Kalau X-nya 3, Y berapa? Ya. Itu Y puncaknya. X-nya ganti 3. 9 dikurang 18 tambah 10. 9 kurang 18 itu negatif 9 ya. Tambah 10 berarti positif 1. Oh, ternyata sini positif 1. Nah, dari situ ketemu ini tadi teman-teman, sumbu simetri ya. Sama nilai ini paling rendah tuh, nilai minimum. Nah, sumbu simetri X sama dengan X puncaknya 3. Nilai minimum Y-nya 1. Dan itu adalah A dan B. Berarti A-nya 3, B-nya 1. Pertanyaan soal A tambah B. Berarti 4. Yang D. Nomor 3. Range atau daerah hasil pada domain itu berapa? Ada 2 cara. Cara pertama digambarkan grafiknya teman-teman. Nah ini jelas A-nya positif, berarti gambarnya senyum ya. Nah gini. Kemudian bisa nggak kita faktorkan? Y sama dengan X. Oh ternyata bisa, 1 sama 5 ya. Negatif semua. Artinya saat X-nya 1, Y-nya 0. Y0 itu sumbu X teman-teman. Berarti dia motong sumbu X di X-nya 1 sama 5. Nah di sini. Ini 1, sini 5. Padahal domainnya itu dibatasi dari 0 sampai 5. Nah 0 itu di kirinya 1. 5 itu persis di sini. Berarti domainnya hanya di situ teman-teman. Domain itu nilai X-nya ya teman-teman ya. Nah, berarti karena domainnya situ, berarti grafiknya hanya yang di dalam domain aja. Berarti yang sini. Nah, range itu adalah nilai Y-nya. Perhatikan Y-nya paling tinggi di sini. Ya. Di sini paling tinggi. Paling rendah di sini. Nah, inilah rentang Y-nya atau hasilnya. Nah, paling rendah apa itu? Itu jelas dari puncaknya. Nah, ingat tadi puncaknya. Mencarinya gimana tadi? X-nya min B per 2A ya. Berarti negatif, ini A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 5. Min B negatif 6 per 2A. Berarti 3. Ya kan? Selanjutnya, Y-nya tinggal dimasukkan. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Masukkan ke sini. X-nya ganti 3. 3 kuadrat. Negatif 6 kali 3. Positif 5. 9 dikurang 18, negatif 9. Tambah 5, negatif 4. Berarti sini negatif 4. Berarti paling rendah ini adalah negatif 4 di sini teman-teman. Nilai Y-nya. Ya. Nah, dan ini tadi X0 lah. X0 itu sumbu Y ya teman-teman ya. Nah, gini. Itu paling rendah di sini. Negatif 4 itu nilai Y-nya. Ini sumbu X. Nah, ini sini negatif 4-nya. Kemudian paling tinggi di sini ya. Nah, itu kita cari berapa di situ. Nah, itu jelas. Kan tadi paling kiri 0 itu. Nah, X-nya 0. X-nya 0 ya berapa? Tinggal masukkan. Kalau X-nya 0, maka Y-nya ke sini. 0 kuadrat. Negatif 6 kali 0 tambah 5. Berarti 5. Berarti nilai Y-nya paling tinggi itu 5. Jadi rentang nilai Y-nya itu adalah dari sini ya teman-teman. Dari negatif 4 sampai 5. Y itu yang dihasilkan. Negatif 4 sampai 5. Kemudian berhubung negatif 4 itu ada di dalam domain di sini teman-teman. Berarti itu pakai sama dengan 5 itu ada di batas ya. Dan di batasnya ini dia tidak pakai sama dengan. Berarti ini nggak pakai sama dengan. Itulah nilai Y-nya. Negatif 4 sampai 5 yang C. Hati-hati teman-teman, ini tidak sekedar dimasukkan. Kalau X-nya 0, ini gimana? X-nya 5, Y gimana? Tidak sekedar itu ya.
tapi digambar seperti ini. Atau cara kedua, pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Saya hapus dulu ya. Kuadrat sempurna seperti ini. Fx itu Y sama ya. Saya tulis ulang deh. Kuadrat sempurna itu seperti ini. Karena ini X kuadrat itu pasti sini X. Kemudian ini negatif 6X. Setengahnya negatif 6 teman-teman. Negatif 3. Setengahnya ya. Sekarang kita cek. X kuadrat. Oh benar. 2 kali X kali negatif 3. Negatif 6X. Oh benar. Negatif 3 kuadrat. Positif 9. Ini 5. Berarti belum sama. 9 agar jadi 5 berarti harus dikurang 4. Nah sekarang kita lihat. X-nya itu antara 0 dan 5. Nah ini boleh ditulis seperti ini teman-teman. Dalam interval ya. 0 sampai 5. Ini kurungnya harus kurung biasa. Itu artinya tidak pakai sama dengan. Beda kalau gini. Nah ini nulisnya adalah 0 sampai 5. 0-nya pakai kurung siku karena ada sama dengan. 5-nya tidak. Ya. Nah yang benar yang ini ya. Karena itu nggak ada sama dengan. Berarti X-nya itu antara 0 dan 5. Kemudian dikurang 3. Berarti batasnya nilai segini ya. Nah itu berarti dikurang 3 itu. 0 kurang 3 itu negatif 3. 5 kurang 3 itu 2. Nah seperti ini. Nah habis itu dikuadratkan. Hanya kita perlu hati-hati untuk mengkuadratkan itu harus dipisah antara yang positif sama yang negatif. Antara negatif 3 dan 2 itu ada yang negatif, ada yang positif ya teman-teman ya. Itu harus dipisah. Negatif 3 sampai 2. Itu udah hazan teman-teman ya. Tapi nanggung sebentar ya. Mana yang negatif? Antara negatif 3 sampai 0. Ini kan negatif nih. 0-nya kita ikutkan ya. Digabung. Ini gabungan ya teman-teman. Yang positif 0 sampai 2 dong. 0-nya ikut, 2-nya enggak. Kenapa dipecah seperti ini? Karena kalau kita ingin mengkuadratkan, hasilnya nanti dibalik teman-teman yang negatif itu. Nah, ini berarti negatif 3 kuadrat itu jadi 9, 0 kuadrat itu 0. Nah, ini dibalik. Karena ini negatif, dia harus dibalik. Sementara yang positif ini nggak usah dibalik. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Nah, ini tetap. Nah, ini gabungan ya, teman-teman. Dan gabungan 0 sampai 9 dengan 0 sampai 4, beda irisan loh ya, teman-teman. Gabungan itu berarti salah satu di akhir itu tetap diambil. Nah, itu kalau digambar kayak gini. 0, 0-nya ikut sampai 9. Satunya 0 sampai 4. Nah, kan gabungan tuh di akhir salah satu diambil. Jadi ini tetap diambil tuh. Nah, berarti 0 sampai 9. Atau diambil yang paling luas berarti. Nah, 0 sampai 9 teman-teman ya. Berarti ini tadi kalau dikuadratkan itu ternyata jadi interval 0 sampai 9. Nah, yang segini teman-teman ya. 0 sampai 9 dengan 0-nya pakai sama dengan 9-nya tidak. Habis itu kita mencari ini, berarti dikurangi 4. Nah, batasnya kurangi 4. 0 kurang 4 negatif 4. 9 kurang 4 itu 5. Tidak pakai sama dengan, tapi yang ini pakai. Jadi inilah prinsipnya teman-teman. Atau ini kalau ditulis ya, itu nilai Y-nya. Ini Y ya. Itu berarti Y-nya antara negatif 4 sama 5. Dengan negatif 4-nya karena kurung siku itu pakai sama dengan. 5 tidak ya. Nah gini. Yang C. Selanjutnya masih satu lagi yaitu fungsi rasional. Domain, kalau range itu yang dihasilkan berarti nilai Y. Kalau domain itu daerah asal berarti X-nya. X yang menyebabkan fungsi itu ada nilainya. Nah, ini akan ada nilainya karena dia pecahan, teman-teman. Itu kalau yang bawah tidak 0. Ya. Jadi, Fx itu ada nilainya jika atau untuk yang bawah ini tidak 0. Kalau pecahan gitu, teman-teman. Berarti X-nya tidak boleh 2. Nah, inilah domainnya. Jadi, domainnya itu semua X dengan X-nya bukan 2. Domain F bisa ditulis gini.
X anggota bilangan real dengan X-nya bukan 2. Atau boleh juga ini ditulis bukan 2 itu artinya apa? Berarti kirinya 2 atau di kanannya 2. Nah, gini. Yang C itu salah karena ini negatif 2, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2, mencari range. Berarti mencari hasil, mencari Y, bukan X-nya. Nah, kita lihat Fx atau Y-nya. Menyesuaikan yang bawah, teman-teman. Ini kan X negatif 2. Yaitu yang atas tuh kita tulis X negatif 2. Harus sama, menyesuaikan ya. Loh, aslinya X tambah 2. Nggak apa-apa, berarti harus ditambah 4. Kan jadi sama. Sekarang kita bagi 1 ya. Ditambah yang sini, ya kan? 4 per X negatif 2. Perhatikan ini pecahan, teman-teman. Tapi yang atas itu 4. 4 dibagi apapun pasti tidak pernah 0. Jadi yang ini tidak pernah 0. Akibatnya kalau ditambah 1, dia tidak pernah 1. Nah, itu adalah nilainya. Jadi Y-nya itu ternyata tidak pernah 1. Inilah hasilnya. Yang A. Nah, mudah teman-teman ya. Dibentuk seperti itu. Nomor 3. Asimtot datar dan asimtot tegaknya. Fx atau Y sama teman-teman. Sama seperti nomor 2 menyesuaikan yang bawah. Nah, kita bentuk aja ini X negatif 2. Loh, tapi aslinya 3X. Artinya X ini harus kita kali 3 ya. Ntar dulu, ini 3X sudah sama, tapi ini negatif 6. Padahal aslinya negatif 1. Berarti harus ditambah 5. Kan negatif 6 tambah 5 kan negatif 1, ya kan? Nah, sekarang kita bagi. Ini jadi 3. Ditambah yang ini ya. Nah, gitu. Nah, perhatikan teman-teman, asimtotnya ya. Asimtot tegak itu persamanya harus X sama dengan. Dan ini diperoleh dari penyebut, yaitu penyebut ini jika dia sama dengan 0. Maka ketemulah X-nya sama dengan 2. Nah, itu asimtot tegak. Asimtot datar dari mana? Asimtot datar diperoleh dari yang sini. Asimtot datar itu harus Y sama dengan. Y sama dengan mana? Yang ini teman-teman, langsung 3. Berarti Y sama dengan 3. Jadi itu jawabannya. Asimtot tegaknya X sama dengan 2. Asimtot datarnya Y sama dengan 3. Yang D. Oke? Seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dan ini masih akan lanjut dengan bagian kedua untuk kelas 10 semester 2. Bagian 3 kelas 11 semester 1 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ada 6 bagian. Mudah-mudahan manfaat dan bagikan ke sebanyak mungkin orang, ke teman-teman, ke yang lainnya. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat yang lain teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.